wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kajian kita sesuai dengan apa yang kita baca pada hari ini, yakni surah Fussilat dengan surah Asy-Syura ya. Ini Fussilat kita akan kaji ayat masyhur ya, ayat 30 sampai 38 ya. Saya merujuk kepada tafsir Anur Rahman fi tafsir Al-Quran wa bayani ma fihi minal hidayati wal fawaidi wal ahkam ta'lib Al-Ustaz Dr. Sulaiman bin Ibrahim bin Abdullah ya. Al-Ustaz fi Qismil Quran wa ulumihi bi Kulliyati Syariati wa Dirasatil Islamiyah Jamiah Al-Qasim ya. Jilid ke-19 Al-Mujallid At-Tasi Asyar ya. Yang berisi tafsir suratul Az-Zumar, tafsir surah Az-Zumar, surah Ghafir, Fussilat dan Asy-Syura ya. Insyaallah kita akan kaji, kita akan lihat tafsirnya. Fussilat ayat 1 sampai ayat di sini sih 26 ya. Ya, kita tutup Al-Quran Basnasnya ya. Coba kita buka tafsirnya. Coba baca. Siapa? Mia. Ayat ke-30. Ya. Qauluhu ta'ala atau firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallah. Atau artinya yaitu amanu bi rububiyyatillahi ta'ala lahum bi qulubihim wa aqarru wa tarafu wa nataqu bidzalika bilisanihim. Yaitu orang-orang yang beriman tentang rububiyah Allah, bahwasanya Allah menciptakan apa yang ada di langit dan di bumi ini. Itu namanya tauhid rububiyah. Jadi beriman kepada Allah karena adanya bukti-bukti nyata bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi, galaksi dan semisalnya, laut, air, matahari, bulan dan bintang. Itu pada prinsipnya tidak ada yang tidak mempercayai bahwasanya bumi ini ada yang ciptakan, galaksi dan ciptakan. Makanya itu salah satu jenis tauhid yang harus kita pahami adalah tauhid rububiyah, tauhid penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap bumi dan segala isinya. Ya. Orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada proses penciptaan langit dan bumi ini, maka mereka mengikrarkan hati, mengikrarkan hati, mengatakan saya beriman, sekaligus ya mengucapkan dengan lisan. Jadi beriman itu ada dua ya, minimal ya, 2 bahkan 3 ya. Pertama itu al-qaulu bil lisan, mengucapkan dengan perkataan. At-tasdiqu bil qalbi, menetapkan dengan hati. Dan al-amalu bil arkan, dan diamalkan oleh segenap anggota tubuh kita. Kalau kita mengatakan saya beriman tapi ya tidak juga sholat, nggak bisa juga. Jadi harus pakai itu ya, 3. Mengucapkan dengan lisan, dibenarkan oleh hati, dan dilaksanakan dengan anggota tubuh. Summa istaqamu, kemudian mereka istaqamu itu beristiqomah, artinya betul-betul konsisten. Itu keistiqomah siratim mustaqim, yaitu jalan yang lurus yang Allah telah gariskan, yaitu jalan Islam. Bi ikhlasil ibadah lillahi ta'ala, dengan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ittiba'i syar'ihi, dan mengikuti segala syariat-syariatnya. Fajama'u bainal ikhlasi wal amali, lalu menggabungkan antara ikhlas dan
bekerja. Artinya ikhlas beribadah sekaligus ikhlas dalam melaksanakan segala bentuk ibadah, ya. Dalam sebuah hadis ada ungkapan Nabi, ya, An-Nabi Sufyan As-Saqafi, dari Abi Sufyan As-Saqafi qala, dia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, kulli fil Islam, katakanlah aku atau ajarkan aku dalam Islam, qaulan, perkataan, la as'alu anhu ahadan ba'daka, yang mana perkataan ini tidak akan pernah saya tanyakan lagi kepada orang lain, ya. Kasih saya mantra-mantra yang paling ampuh, kata-kata yang paling ampuh, yang mana kata-kata ini tidak lagi saya tanyakan kepada orang selain engkau ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, kul, katakan, amantu billah tsumma istaqim, aku beriman kepada Allah lalu beristiqamah dalam keimanan itu, ya. Artinya mengasalkan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau orang sudah begini, maka kalimat berikutnya, tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah tatanazzalu, ya. Ya, Allah akan memberikan dia kemuliaan. Apa itu? Tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat akan terus menerus datang kepadanya memberikan dia pertolongan. Apa itu? Tatanazzalu alaihim al malaika indal maut fil qabri, malaikat akan datang kepadanya ketika dia sakratul maut. Karena salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah, berikanlah aku keringanan dalam menghadapi sakratul maut. Kemudian orang-orang yang beriman istiqamah dalam keimanannya, maka Allah akan memutuskan malaikat untuk menolong dia dalam keadaan sakratul maut. Kemudian fil qabri, setelah sakratul maut masih banyak lagi tahapan-tahapan untuk sampai kepada tempat terakhir di surga, yaitu kubur. Nah, malaikat juga akan datang di kuburan memberikan pertolongan agar orang-orang yang beriman kemudian beristiqomah. Kemudian wa innal liqa'i wal khawfi, ya, dalam ketika terjadi di pada mahsyar, al-liqa' wal khauf, ya, orang sudah mau dikumpulkan, digabungkan dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir, manusia yang terakhir, kemudian dihisab satu persatu, maka malaikat datang memberikan pertolongan. Dan banyak lagi wa kullama iqtadal hal tanazzala lahum, setiap ada permasalahan dalam hidupnya setelah kematiannya, maka malaikat akan datang memberikan bantuan. Itu orang-orang yang mengatakan aku beriman lalu aku istiqomah. Allah takhafu, ya, janganlah takut, bi Allah takhafu mimma yustaqbalakum, ya, janganlah takut tentang masa depan kamu, ya, karena ini kan kita ini paling takut dengan masa depan kita. Tidak ada orang yang tidak khawatir tentang masa depannya. Nanti setelah saya dibastas, apa yang saya mau kerjakan ini? Menganggur mah ini. Nanti anak saya nanti kalau sudah besar, apa yang mau dimakan anak saya ini? Mau kerja apa nanti? Nanti saya kalau sudah menikah, mau punya anak saya mau makan apa? Suami saya mau kerja di mana? Nanti selalu dihantui rasa takut. Nah, orang-orang yang beriman dan istiqomah dan keimanannya, maka rasa takut itu akan hilang. Ada Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong aku. Ada malaikat yang selalu senantiasa memberikan aku pertolongan dikala aku butuh. Jadi salah satu keistimewaan orang-orang yang beriman dan beristiqomah adalah Allah takhafu, tidak takut dengan keadaan masa depannya. Setelah itu wala tahzanu, dan janganlah bersedih. Apa itu? Wala tahzanu ala ma mada. Ada buku itu, la tahzan, ya. Don't be sad, jangan bersedih. Ya. Wala tahzanu. Jadi kalau sedih, kalau takut itu adalah konotasinya terkait dengan masa depan, ya. Tapi kalau sedih itu terkait dengan masa lalu. Wala tahzanu ala ma mada, janganlah engkau bersedih dengan apa yang telah berlalu.
wah dulu saya semestinya jadi profesor, dulu saya semestinya, kalau saya kuliah mungkin saya sudah jadi saintis ini. Saya itu dulu di kampung makanannya cuma ikan teri, makan cuma sambal, nggak pernah makan enak-enak. Itu saya tidak terlalu pintar. Coba kalau saya dulu makanannya tabari susu 4 sehat 5 sempurna, mungkin saya sama dengan Habibie, ya. Saya pernah bilang begitu di kuliah saya, waktu saya S2 di UMI Makassar. Bilang, ya, kenapa kita ini kemampuan kita biasa-biasa saja? Karena bagaimana mau pintar? Saya dulu itu kalau makan Indomie saja tuh kubagi 4. Hari ini saya makan sepotong, besok sepotong. Itu lauknya itu Indomie lauk. Nasi karbohidrat dicampur dengan Indomie karbohidrat juga. Bagaimana mau pintar? Ya. Dimakan 4 kali dijadikan lauk. Coba kalau dari kecil kita makan susu, ya, ada daging, ada ikan segar, ya, ada belut, ada masafi misalnya, pasti cerdas juga kita ini. Tapi karena kita makanannya terbatas sehingga ya mungkin kurang cerdas mungkin juga ya. Tapi nggak usah disedihkan, itu sudah masa lalu ya, nggak usah ya. Jadi salah satu keistimewaan orang yang beriman lalu istiqomah dengan keimanannya adalah tidak pernah sedih dengan apa yang telah berlalu. Orang jadi orang kaya, teman-temannya sudah sukses semua di mata masyarakat, dia nggak bersedih. Inilah Allah gariskan kepada saya, dan saya harus bersyukur dengan nikmat yang saya terima pada saat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa didahulukan takut daripada sedih? Nah, sini ada jawabannya. Wa qadimal khauf minal mustaqbal alal hazni ala ma mada lanal mustaqbal ahammu. Ya. Kenapa didahulukan rasa takut tentang masa depan dan sedih dengan dikemudiankan sedih dengan masa lalunya? Karena kita ini selalu karena kita ini lebih mengutamakan masa depan, ya. Kita ini waduh kalau masa depannya yang suram itu, woi susah kita ini kalau masa depan tak suram. Nah, karena itu orang beriman tidak ada yang begitu ya. Jangan takut dengan masa depan, ya. Selama kita beriman dan bertakwa. Ya, ini terkait dengan masa depan juga ini dalam sebuah hadis an Ibadah bin Samit radhiyallahu anhu Nabi bersabda, qala man habba liqa Allah, barang siapa yang cinta untuk bertemu Allah pada masa depan, ya. Karena masa depan sesungguhnya kan dua, suka dengan neraka ya. Masa depan yang lain itu sembunyi semua itu ya, enggak lama gitu ya. Barang siapa yang cinta untuk ketemu Allah, habballahu liqa'ahu, maka Allah juga akan cinta untuk ketemu dia. Ibarat kekasih ya. Kalau kita cinta kepada istri untuk ketemu suami pada hari ini, untuk ketemu istri pada hari ini, maka istri juga begitu, atau sebaliknya ya. Kira-kira begitulah ya bagi istri yang sudah menikah ya. Kecuali yang belum menikah mungkin ya beda ya. Waman kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Dan barang siapa yang tidak suka ketemu Allah, benci ketemu Allah, maka Allah juga akan benci untuk ketemu dengannya. Ini hadis ini ya, bukan perkataan saya. Jadi barang siapa yang cinta untuk ketemu Allah, rindu untuk ketemu Allah, maka Allah juga akan cinta untuk ketemu dia dan rindu untuk ketemu dia. Dan barang siapa yang benci untuk ketemu Allah, maka Allah juga akan benci untuk ketemu dia. Jadi tergantung ya, tergantung keinginan kita. Apa kita mau benci atau mau cinta ya. Kemudian wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ay allati wa'adakumullahu biha, kama qala ta'ala qadallahu allazina mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtil anhar. Jadi berilah kabar gembira dengan surga ya yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang beriman, berislam lalu beristiqomah ya. Kemudian ya lagi nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini kata Allah penolong kamu ya. Ansarukum wa awanukum nusabbitukum indal liqa wa nuqatil ma'akum nusabbitukum indash syada'id wal masaib wa nusaddidukum lil khairi wa nahzurukum minasyarri wa nad'u wa nastaghfir lakum
wa nahfazukum wa nahfazu amalakum. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan nahnu, kita, kami ini maksudnya termasuk para malaikat-malaikat, ya. Apa itu? Wali, menjadi penolong atau aulia itu penolong, ya. Penolong itu terhadap segala keadaan kamu. Ketika kamu dalam keadaan sedih, Allah memberikan kamu rasa rasa netral supaya kamu tidak bersedih. Ketika kamu dalam keadaan kesusahan, maka Allah mudahkan urusan kamu. Ketika kamu terkena musibah, maka Allah memberikan rasa netral supaya kamu tidak terlalu dalam kesedihan. Bahkan ketika kamu dalam peperangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan kamu. Kemudian wafil akhirah, ya. Di dunia kita ditolong oleh para malaikat dengan berbagai macam pertolongan, daripada kesedihan menjadi senang, kemudian musibah memberikan hikmah, kemudian ketika berperang Allah menangkan dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita pertolongan fil akhirah di hari kemudian kelak. Nahnu auliyaukum fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami ini auliyaukum fil akhirah, penolong-penolong kamu di akhirat, ya. Baik indal mauti wa syiddatihi, ketika kita dalam keadaan sekarat dan bagaimana susahnya itu nyawa dicabut, wa fil qabri wa zulmatihi, maupun dalam keadaan telah dikuburkan dengan gelapnya kuburan, wa fil qiyamati wa ahwalihi, dan di hari kiamat dengan berbagai macam huru-haranya, wa sirati, dan juga Allah akan memberikan pertolongan di atas sirat, ya, yang dibawanya ada api dan banyak anjing-anjing yang menggigit orang yang lewat di jembatan itu, di titan itu. Wa inna tatayuril as-suhfi wa indal ityani bin nari tuqadu bi 70 alf zaman, ya. Bahkan sampai kepada pintu neraka, yang mana neraka itu telah dihidupkan bisa 70 alf zaman, yaitu sebanyak 70.000 tahun api telah menyala. Bikulli zamanin, setiap zaman itu 70 alfa malakin ajruna, setiap zaman itu ada 70.000 malaikat yang menghidupkan api itu, ya. Pokoknya apinya panas sekali lah, ya, itu intinya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan di hari kemudian bagi orang-orang yang beriman, berislam dan istiqomah dengan Islam dan kemenangannya itu. Walakum fiha, selama di surga, walakum fiha walakum fil akhirah, artinya kamu nanti di akhirat, ma tastahi anfusukum, seluruh permintaan yang terbesit dalam diri kalian Allah akan penuhi semua itu. Walakum fiha ma tad'un, dan juga engkau akan mendapatkan seluruh permintaan yang engkau minta. Masya Allah, ya. Jadi inilah keistimewaan orang-orang yang tadi amanu wa amilus soliha summastaqamu, itu orang-orang yang beriman, kemudian beramal soleh, kemudian dia istiqomah dalam amal solehnya, istiqomah dalam keimanannya, dan istiqomah dalam memeluk agama Islam. Bahkan juga di sini ditegaskan orang-orang yang istiqomah itu terlihat dengan bangganya mengatakan innani minal muslimin, ya. Aku ini adalah orang muslim yang yang bangga dengan keislaman kami. Oleh karena itu di sini ditegaskan barang siapa yang ingin, ya, mendapatkan kemuliaan, maka perbanyaklah
mengajak orang-orang untuk berbuat baik dan beramal soleh. Tidak boleh masuk surga sendirian. Karena di sini kata-kata apa? Innani minal muslimin. Aku ini hanyalah sebagian daripada banyaknya orang-orang Islam. Artinya di sini juga ditegaskan bahwasanya tidak boleh mengatakan bahwasanya hanya akulah orang muslim, tetapi apa? Aku ini hanyalah salah satu dari bagian orang Islam itu. Artinya banyak toh, ya. Wa qala innani minal muslimin. Aku ini hanyalah sebagian daripada orang Islam itu. Ya, bahkan di sini ada pernyataan bahwasanya li ayyahdiyallahu bika rajulan. Ini kata Nabi li Ali bin Abi Thalib, kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la yahdiyallahu bika rajulan. Seandainya Ali, kau ini gara-gara kamu terdapat satu orang mendapatkan hidayah karena kamu, satu orang berbuat baik karena kamu, satu orang masuk Islam karena kamu, khairul laka min hamrin naimi. Itu lebih baik daripada engkau mendapatkan onta yang terbaik. Artinya begitu pentingnya mengajak orang untuk berbuat baik, sehingga ya dikatakan satu orang saja kita ajak untuk mendapatkan kebaikan, maka ya, itu lebih baik dengan kendaraan yang terbaik saat ini. Ya, wa awwalu man yadkhulu tahta hadzal ayah, ya ini da'i Allah untuk memanggil kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, memeluk agama Islam dan istiqomah. Dan awwalu man yadkhulu tahta hadzal ayah, dan orang-orang yang pertama masuk kepada para dai ini, para dai ini adalah imam al-muttaqin, para imam yang muttaqin, yang bertakwa. Wa qudwatud da'in, jadi dai-dai yang menjadi contoh suri teladan, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu sairul mursalin. Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW, kemudian para malaikat wa ghairahum minad du'ati lillahi ta'ala, dan para dai-dai di jalan Allah Subhanahu wa taala, minal muazzinain wa ghairahum, ya para muazzin juga termasuk. Kata Allah, qala Nabi SAW, al muazzinun atqalun nasi anaqan yaumal qiyamah. Para muazzin atau orang yang azan adalah orang yang paling tinggi lehernya di hari kemudian. Itu maksudnya orang yang paling tinggi derajatnya, tinggi dia bisa melihat semua para penghuni surga selain dia. Dia bisa melihat itu si A di situ, si B di situ, si C di situ. Itu maksudnya di atwalu nasi anakan yaumal qiyamah, yang paling tinggi lehernya di hari kemudian. Artinya ada yang paling tinggi posisinya, bisa melihat orang lain di tempatnya di surga masing-masing. Kemudian Allahumma arsyid li a'immatil waghfir lil muazzinin. Ya. Jadi Nabi mengatakan, ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam-imam dan ampunilah para muazzin. Ini juga menunjukkan bahwasanya pahala imam dan pahala muazzin itu sama kedudukannya, ya, sama kemuliaannya. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada hari mendatang, ya. Jadi ini kita sampai